jamaah rahimakumullah, dan di antara manusia ada yang mengambil Tuhan selain Allah sebagai bentuk cinta mereka. Ada di antara umat-umat di antara akhir zaman yang mengambil Tuhan selain Allah. Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan. Dan ini hadirin dilukiskan untuk umat Rasulullah yang menjauhkan daripada sifat keteladan dari Rasulullah SAW. Ada yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi yang lebih cinta daripada pimpinannya, lebih taat kepada bos atasannya, lebih cinta kepada harta pangkat jabatannya, lebih cinta dari istri dan anak-anaknya ketimbang cinta kepada Allah. Ini dilukiskan oleh Allah agar kita menjadi pembelajaran. Jangan sampai ada cinta kita melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah peringatan kepada kita hadirin. Di antara manusia, hambaku, mereka ada yang mencintai selain aku, anda dan sebagai musuh-musuh tandingan dan ilah-ilah tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka sungguh sangat cinta sebagaimana cinta mereka kepada orang-orang yang mereka idolakan. Tetapi hadirin, walladzina amanu, tetapi orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cinta mereka kepada Allah lebih di atas segala-galanya hadirin. Cinta mereka membahana, mengakar, menghujat. Apapun yang telah dikorbankan, ia tidak melihat. Bahkan nyawa, darah dan tanah pun ia korbankan hanya untuk memperjuangkan kebenaran. Lihat bagaimana sahabat Rasulullah Amr bin Yasir, ibunya harus mati hadirin, harus meninggal dunia dengan sangat yang keji oleh orang kafir Quraisy. Sumayyah, wanita pertama yang meninggal dalam kondisi syahid. Beliau telah beriman kepada ajaran Rasulullah SAW. Apa yang ia korbankan? Nyawa ibunya harus meninggal di depan anaknya sendiri dalam kondisi yang sangat tragis. Tidak tanggung-tanggung hadirin, kaum muslimin diboikot ketika itu. Umat Islam, kaum muslimin Mekah yang ketika itu baru beriman pada Allah dan Rasulnya, diintimidasi, diteror, dibunuh dengan sadis, tapi tidak mengurangi rasa cinta mereka kepada Allah. Walaupun hartanya, seluruh perniagaannya, kekeluarganya harus habis dan bahkan meregang nyawa, ia tetap cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Inilah cinta Rasulullah SAW yang sejati hadirin. Beliau mengajarkan kepada umatnya yang sangat-sangat ketika itu baru mengenal Islam. Tapi apa yang terjadi? Umatnya mencintai Allah di atas segala-galanya, padahal baru mengenal Islam, baru mengenal Rasulullah, tapi cintanya sudah mengakar. Karena Rasulullah pun mencontohkan teladan bagaimana cinta beliau kepada Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka sudah selayaknya dan sepatutnya hadirin, kita yang mengaku umat Rasulullah, kita yang mengaku umat Nabi Muhammad yang terbaik, berkorban lahir dan batin, berjuang untuk mensyiarkan agama Allah, menghidupkan ta'lim, menghidupkan salat berjamaah, menghidupkan seluruh apa yang Allah pinta. Wajar, karena memang cinta Rasulullah hadirin kepada Allah tidak tertandingi. Maka kita pun sebagai umatnya wajib untuk mengikuti cinta beliau sebagaimana cinta kepada Allah. Seorang istri yang kita anggap kita paling cintai, tidak akan mungkin kita cintai berlebihan di atas cinta kita kepada Allah hadirin. Secantik apapun istri kita, kelak akan kita tinggalkan, dan kelak akan menjadi mayat yang berbujur kaku. Dia akan kita tinggalkan hanya dalam lubang alam barzah, tetapi Allah akan tetap abadi. Maka orang beriman hadirin, ia tidak akan gentar jatuh miskin. Ia tidak takut ketika harus dipecat dari pekerjaannya, ketika ia dihalangi untuk beribadah kepada Allah. Ia tidak takut cemas, karena kecemasan membuat ia hancur dalam kecintaan kepada Allah. Tapi ia tetap tegas menegaskan bagaimana cintanya kepada Allah. Ia tidak akan pernah bergeming ketika dunianya hilang hadirin. Karena itu hadirin, seorang pedagang tidak akan mencari keuntungan semata-mata, tapi keuntungannya dijual untuk Allah dan Rasulnya hadirin. Ia tidak kaya sendiri hadirin, ia bagikan harta-harta perniagaannya dengan zakat dan sedekahnya untuk kepentingan dakwah fisabilillah. Maka ia cinta kepada Allah, bagian wujud perintah Rasulullah SAW.
seorang karyawan, seorang pegawai, ia tidak akan cinta kepada atasannya melebihi cintanya kepada Allah, karena ia tahu bahwa yang berikan rezeki adalah bukan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sifat karakter pertama Rasulullah, sangat mencintai Allah di atas segala-galanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sedang Jumat rahimakumullah, beliau pula yang kedua memiliki sifat yang sangat-sangat mulia, orang yang memiliki pribadi yang jujur, sifat ketegaran dalam sebuah momentum setiap kehidupan. Ia selalu bertutur kata jujur dengan sifat al-aminnya. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya ketika itu hadirin untuk bersikap konsep ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu. Wahai sahabatku, perhatikanlah amal ibadahmu, lakukan sebaik mungkin kebaikan demi kebaikan, seolah-olah engkau melihat Allah di depan kalian. Jangan ada sedikit pun niat riya untuk dipuji oleh manusia. Jangan ada rasa takut ketika kalian harus beribadah menegakkan kalimat Allah. Di depan kalian ada musuh, ada harimau, ada apapun. Ketika ia sudah yakin kepada Allah, ia tidak akan bergeming, karena ia melihat Allah seutuhnya. Fa'ilam takun ka'annaka yarak. Jika kamu tidak melihat Allah dalam sholat atau ibadah kalian, yakinlah Allah akan melihat kalian. Kenapa hadirin? Maka konsep ihsan